pemirsa, saya Kalina Oktarani. Selamat datang di booth Esteller Sultan Mama Kalina. Nih, aku lagi melayani ibu. Ibu siapa, Bu? Iin. Ibu Iin. Ibu Iin tadi pesanannya apa? Ini es apa yang original? Original. Oke. Gimana Bu, tadi udah bungkus 2 nambah lagi Bu? Iya, ini tadi teman pesen. Terus iya, baru beruntung belum sampai rumah gitu. Terus tadi mesen lagi, titip 2 lagi katanya. Untung masih deket daerahnya. Kenapa Bu? Ini Ibu perdana di sini baru nyoba? Perdana, karena ngelihat ini live-nya Mbak Kalina di TikTok pas hari ketiga. Gimana Bu? Apa namanya? Lihat esteller kakak kalian walaupun belum nyoba ya, gimana udah ngiler belum sih Bu? Ngiler banget ini, makanya buru-buru sampai pengen buru-buru sampai rumah. Tinggalnya di mana ya Bu? Di sekitar Pamulang juga? Situ di Pacuan Kuda. Berarti Ibu kesini karena emang pengen nyoba estellernya atau karena yang jualannya artis? Emang pengen, kebetulan dua-duanya sih sebenarnya. Gimana Kak? Ada privilege nggak sih jualan walaupun backgroundnya kakak kan seorang entertainer ya, membantu juga nggak sih ini untuk promo? Sebenarnya sih alhamdulillah ya, cukup membantu. Jadi promosinya tuh dipermudah gitu. Jadi aku tuh nggak sengaja. Sebenarnya aku nggak lagi yang sengaja pengen promosi lewat TikTok awalnya ya. Jadi aku tuh lagi live waktu itu hujan. Pas lagi hujan gitu, ngapain ya, mendingan aku coba itu aja deh, live gitu di sini. Ternyata besoknya banyak yang datang, alhamdulillah banget gitu loh. Terus udah gitu, ya kan sekarang salah satu ibu datang ke sini karena ngeliat dari live aku. Dan ini seminggu, aku baru seminggu di sini, alhamdulillah banget. Udah ada pelanggan, udah yang balik lagi gitu, udah ada yang datang lagi ke sini. Jadi ya bersyukur banget nih. Aku sekalian kayak olahraga loh, setiap ini squat, diri, duduk, diri, jongkok. Apa aja sih Kak kalau esteller itu Kak? Kalau yang belum tahu, kalau esteller yang aku tahu kan original kayak cuma kelapa muda sama alpukat gitu ya. Ini kan kayaknya udah esteller zaman now ya Kak? Ini aku, nah kalau misalkan esteller yang biasa itu kan pakai sirup kan. Kalau aku nggak pakai sirup, aku pakainya krim gitu, creamer gitu. Jadi kita ada creamy gitu. Ini sih alhamdulillah juga. Pokoknya aku bersyukur banget. Aku selalu bilang alhamdulillah. Kenapa? Karena dalam waktu 7 hari aja udah lumayan banyak. Apa aja boleh kasih dong Kak Kali? Ini ada jeli kelapa. Terus ini sebentar. Ada jelly apa? Namanya apa nih? Ada melon, jelly melon. Mau apa sayang? Iya. Bentar ya Pak. Nah, ini ada cincau. Di sini ada mutiaranya juga. Tuh. Ini ada sendok di sini karena kadang-kadang suka nempel jadi tuh. Buat benerin gitu. Ini kan dasarnya C gitu. Berarti ditambah sini tambah es batu sama apa Kak? Kasih alpukat. Kalau original itu kita kasih alpukat, terus ada alpukatnya, ada nangka, terus nanti kasih krim, dikasih susu juga. Susunya juga ini susu kental, kita bukan sirup ya gitu. Terus dia itu nanti ada duriannya juga. Kalau bisa mau pesan durian pakai nangka bisa kayak gitu. Ini buat siapa? Nanti aja, buat kaput aja katanya. Ini yang original nih Kak? Ini buat ibu aja dulu tambahan yang original. Ini original. Start berapa Kak kalau yang original? Oh, udah. Sama yang alpukat itu berapa sih harganya? Harganya promosi sampai besok itu di paling murah 12.000, paling mahal di 18.000. Kalau misalkan udah harga normal di 13.500 sampai 19.500. Mau apa Pak? Yang apa original? Original yang di ini, yang di ember ya? Oke. Berapa? 2. Oke, pas nih. 2. Yuk. Oh yuk, foto dulu yuk. Makasih banyak ya Bu ya. Mampir lagi. Balik lagi ya Bu. Insya Allah balik lagi. Amin. Kayak gitu. Terus jadi ceritanya tuh sebenarnya tuh aku dari tahun lalu pengen buka, cuma mencari tempatnya juga kan nggak gampang ya. Aku mencari tempat yang strategis gitu. Sampai muter sampai ketemulah di sini gitu. Nah, pas lagi aku kesini 1 bulan yang lalu aku jalan sama anak aku. Tiba-tiba anak aku bilang ini, "Mama, Aska minta nomor rekening mama," gitu. Terus buat apa?
Aska mau kasih ke mama. Mau kasih buat apa? Enggak. Bukti salah satu tanggung jawab Aska untuk mama. Aku bilang nggak perlu, mama masih ada gitu. Dia sebenarnya pengen ngasih aja buat jajan mamahnya mungkin ya gitu. Terus aku pikir gini, sebagai seorang ibu ya nggak usah dikasih uang, anak inget sama ibunya udah bersyukur banget ya. Terus pas tiba-tiba dia mau kasih uang kayak gitu, dia maksa aku sampai akhirnya aku kasih nomor rekening aku, ternyata dia bener transfer dan itu tuh bikin aku nangis banget. Yang akhirnya aku pikir gini, aku nggak mau menggunakan uang dari anak aku itu untuk kayak aku jajan, buat belanja, buat apa. Dah aku gunakan uang dari anak aku untuk aku akhirnya aku bikin ini. Yang tadinya niatnya mau pakai uang aku, tapi buat anak aku ya udah. Berapa sih kan nominal komentar yang Aska kasih jajan mamanya ya? Aku dikasih 50 juta sama anak aku dari itu tiba-tiba aja dah aku kalau ngomongin anak sedih. Makanya masa aku seorang anak baru umur 19 tahun udah bisa memberikan, menurut aku tuh uang besar banget. Itu aku bersyukur banget. Itu aku ini tangisan bahagia seorang ibu. Bangga ya Kak? Bangga banget karena maksudnya bersyukur banget punya anak yang inget sama ibunya. Itu aja. Terus maka aku nggak mau gunakan uang dari anak aku itu untuk aku belanja, untuk apa yang dari untuk kesenangan sesaat. Jadi aku gunakan untuk ini. Jadi kalau misalkan suatu saat aku bilang ini pertama mama buka but uang dari kamu, dan itu aku udah ngomong sama Aska, uang dari Aska mama pakai untuk modal mama. Akhirnya aku bilang itu, terus itu iya ya that's good gitu, bagus mah gitu. Jadi mama nggak pakai buat mama mau pakai apa terserah, enggak sayang, nggak apa-apa kata dia. Tapi aku bilang mama nggak mau, mama akhirnya alokasikan ke sini. Udah itu seneng dia gitu. Dan maksudnya ya apa ya, kebanggaan tersendiri. Jadi booth pertama aku bilangnya dari Aska gitu. Walaupun mungkin niatnya dia bukan untuk itu, tapi aku bilang ini dari Aska. Ini kan hari ini juga Terima kasih banyak ya Pak. Ya. Hari ini kan 17 Agustus, ini pas banget ya. Kasurnya disingkirin dikit Mas. Thank you, makasih maaf ya. Semangat kemerdekaan, semangat berdagang dari mama kalian terlihat hari ini dengan dress code merah putihnya. Aku juga suruh Pak Owen pakai baju merah merah. Balik lagi. Tuh lihat dong. Pulang pasti ya kan ya. Aku baru ini dan rasanya enak. Terus aku balik lagi. Nih aku ajak kakak ipar aku. Enak. Isinya mantep, Pol. Berapa kali tidak? Aku baru ini. Hari ini 2 kali aku balik. Jangan sampai ntar malam aku balik lagi. Malam biasa suka habis. Nah, sekarang mau pesan yang mana, Mbak? Mau pesan apa? Yang ini, yang tadi ember. Ember yang mana? Yang ember lagi ya. Yang duriannya udah ada belum? Apanya? Duriannya masih terlalu encer ya? Oh ya udah. Oh, duriannya insya Allah baru besok. Kalau nggak besok lusa paling lambat. Oke, berarti Original aja. pohonnya kemana aja? Iya. Soalnya duriannya Ada juga libur sama. kan sekarang, pas kemarin habis. Jadi ya udah, bener-bener kemarin tuh habis banget. Ya udah deh. Besok atau lusa baru ada lagi. Karena hari ini juga kan libur itu ya, 17-an. 17-an ya. Gitu. 2 lagi ya, Kak? Iya. Berarti ini siang-siang ini daerah Pamulang pas banget ini untuk menikmati es teler Mama Kalina ya Kak? Iya, jadi lokasinya tuh kan ada di depan Unpam, pas banget depan Tugu Pamulang ya, di bundaran Pamulang sini. Jadi nyarinya gampang, super gampang buat orang-orang yang di daerah Pamulang dan sekitarnya. Langsung aja cari es teler Mama Kalina. Ada di Google Maps kok, udah ada sekarang. Gitu, udah ada sekarang. Oh iya, untuk 17-an ini kita emang sengaja aku bilang sama men pakai baju merah. Nggak ada Bu, akhirnya pakai yang seadanya itu dia. Udah. Terus sama aku kasih harga promo spesial itu dari awal aku buka sampai kita panjang aja 7 hari sampai tanggal 18, jadi untuk memperingati kemerdekaan juga gitu. Jadi bener-bener harganya semua orang pada bilang murah banget. Alhamdulillah, walaupun murah tapi untung nggak usah terlalu banyak, tapi berkah itu aja. Kak, Buat orang-orang. tapi ada nggak sih maksudnya orang bilang aku jualan di tapi kakak dari dulu nggak pernah gengsi, ngapain aja, maksudnya yang penting selama itu halal dan nggak ngerugiin orang. Bener Itu banget. seorang kakak Rani Iya. aku tahu sih dari dulu. Gimana Iya. Kak? Gini loh, kita kenapa harus gengsi? Kita jualan halal, kita yang ngapain malu juga. Cara aku nggak minta ke orang, nggak menadahkan tangan ke orang.
Jadi nggak perlu ada kata malu, nggak perlu ada kata gengsi. Selama itu kita berjualan bisa menghasilkan segala sesuatu yang halal. Jadi buat aku jualan ini nggak ada masalah. Insya Allah rencananya sih mudah-mudahan Bismillah ya Allah di tahun depan kita bisa buka cabang lagi tempat lain kayak gitu. Ya Pak, mau yang mana Pak? Aku nggak berhenti sampai malam gitu. Bahkan kita sering refill. Makanya sekarang dibikin langsung banyak. Terharu nggak Kak? Awal Bersyukur sih. pas jalannya alhamdulillah mudah aja ya. Aku merasa segala sesuatu aku tuh kayak dipermudah banget karena memang niatnya aku tuh bener-bener kayak apa ya? Ya Tuhan, aku ya Allah, aku tuh bener-bener cuma aku pengen menghasilkan sesuatu. Dan kalau boleh jujur ya, di hari pertama aku buka, hari itu juga aku dapat tawaran sinetron stripping, tapi aku tolak karena yang harusnya tayang di minggu ini karena sinetron itu udah berjalan tapi ada untuk peran aku dan aku tolak karena aku pikir gini, oke lah sinetron stripping tuh pasti kan uangnya banyak ya, tapi untuk ini kan untuk jangka panjang gitu. Jadi kasarnya aku nggak punya pensiunan gitu, pekerjaan seperti kita kan entertain gini kan nggak ada pensiunnya kan, ini pensiunan aku. Dan kalau misalnya ada cabang lagi ada 5, ada 1 jadi 2 jadi 5 jadi 10 itu kan insya Allah mudah-mudahan gitu. Buat hari tua jadi pensiunan aku dari sini. Oke deh. Jadi buat kalian semua yang mau mencoba berjualan UMKM apapun itu jenisnya ya, nggak usah malu, nggak usah gengsi, lakuin itu aja. Dan harus komitmen dan harus juga untuk masalah rasa, kalau untuk F&B untuk makanan gitu rasa harus konsisten, jangan berubah. Walaupun harga semuanya jadi naik, itu jangan ada yang dikurangin. Kalaupun mau naikin harga sedikit, kasih tahu ini kan belanjanya ini ada mahal, jelasin ke orang kan customer, jadi orang juga pasti akan mengerti. Daripada dikurangin rasanya berubah, hilangan. Gitu. Itu aja. Tukang jajan. Ya Mbak ya. Tadi aku udah bilang jangan masuk aku. Enggak, aman. Apa masuk TV lah. Apa-apa kan biar Terkenal, saya mah biar dia aja yang terkenal. Rani, ini buka dari jam berapa Kak? bukanya dari jam 11, jam 12-an sampai jam 9, paling lambat jam 10 malam. Biar tadi ramai banget nggak berhenti. Kalau boleh tahu sehari omsetnya berapa sih Kak buat menyemangati para pejuang UMKM? Kita sih kemarin karena baru buka ya, omsetnya kemarin di 2 lebih ya men ya? Iya. 2 lebih lah. Hari Itu hari alhamdulillah. Gitu. Masih dulu Kak. Ya, untuk pemirsa dimanapun kalian berada, seperti tadi saya bilang jangan takut untuk memulai segala sesuatu usaha, nggak usah malu, nggak usah merasa gengsi, yang penting halal dilakukan. Saya berani, saya mau, kenapa kalian nggak? Langsung aja datang ke Esteller Sultan Mama Kaina di depan Tugu Pamulang, pas di depan Universitas Pamulang juga. Makasih.